Ya, baiklah ya. Kalian bisa dengar ini ya. Bisa, Pak. Baiklah. Jadi ini ada buku wajib ya. Buku wajib. Kemudian ini masalahnya kalau apa namanya terserang penyakit dari eh, Helminth ya. Terus ini mengenai klasifikasi Helminth ya. Jadi Helminth ini dari bahasa Yunani, Helminth yang artinya cacing atau worms. Kemudian berdasarkan binomial nomenklatur, ini ada internasional kode ya. Jadi Helminth ini terdiri dari 4 filum, Platyhelminthes, Nemathelminthes, Acanthocephala, dan Annelida. Kemudian tingkatan klasifikasinya itu ada filum, kelas, ordo, famili, genus, spesies. Nah, antara filum dan kelas itu ada yang disebut subfilum. Antara kelas dengan ordo ada yang disebut subkelas dan seterusnya. Ya. Nah, kemudian mesti kalian kan bertanya, untuk apa sih belajar cacing ini? Karena cacing ini bisa mengakibatkan berbagai macam penyakit pada hewan maupun pada manusia dan sifatnya juga bisa zoonosis. Contoh, penyumbatan pada saluran, ya misalkan pada usus, kemudian pada saluran empedu, pada pembuluh darah, ini bisa disebabkan oleh cacing Ascaris, cacing fasciola, cacing Strongyloides. Kemudian malabsorpsi atau gangguan daripada pencernaan ya, pencernaan makanan ini bisa mengakibatkan eh, disebabkan oleh cacing Cestoda atau cacing pita. Cacing ini bisa mengisap darah dan cairan limfe dari induk semang atau host disebabkan oleh cacing Haemonchus dan Ankylostoma. Kemudian cacing ini bisa merusak jaringan organ induk semang. Ini misalnya kerusakan pada lever, hati, atau pada ginjal. Cacing bisa menyebabkan penekanan pada jaringan syaraf, pembuluh darah, induk semang disebabkan oleh Echinococcus atau larva dari cacing pita. Kemudian cacing ini bisa merusak selaput mukosa usus induk semang. Kemudian cacing ini juga bisa membuat perlukaan pada induk semang ya, yang mengakibatkan infeksi sekunder. Contohnya pada kulit ya, yang disebabkan oleh cacing Stephanofilaria atau penyakitnya Stephanofilariasis. Cacing bisa menghasilkan tumor atau nodul ya bungkul yang disebabkan oleh cacing esophagus umum. Nah, cacing bisa memproduksi toksin ya yang kita sebut dengan hemolysin atau histolysin ya. Eh, Ini bisa juga mengeluarkan bahan antikoagulan atau anti pembekuan darah. Kemudian cacing ini bisa mengganggu metabolisme secara umum ya. Ini bisa mengakibatkan kekurusan dan cacing ini bisa mendistribusikan infeksi berupa protozoa, bakteri atau kuman dan viral atau virus ya. Nah, kemudian berikutnya ini sekarang kita menginjak pada trematoda. Trematoda ini adalah kelas ya, kelas trematoda terdiri dari 3 ordo. Monogenia ya, ini yang sifatnya parasitik pada vertebrata air. Kemudian Aspedoga satreya parasitik pada ikan, udang, kura dan siput. Kemudian juga ada ordo Digenea. Ya. Kemudian ordodigenia, ciri-cirinya tubuh pipih dorsoventral ya. Jadi pipih dorsoventral atau cemet ya, seperti daun, kecuali famili Schistosomatidae dan Parampis stomatidae ya. Dia mempunyai kulit terluar yang kita sebut dengan kutikula halus, tetapi dia juga berduri ya. Durinya juga halus ya. Kemudian organ-organnya itu ada oral sucker ya. Ini termasuk pengisap darah, kemudian pengisap mulut, sorry. Kemudian ventral sucker, pengisap perut,
Kemudian dia punya saluran digestif ya, terdiri dari mulut, faring, esofagus, intestin, dan sistem ekskretory. Jadi ada mulut dikelilingi oral sakar, faring, ototnya tebal, kemudian intestinumnya terdiri dari sekum, kemudian sistem ekskretory terdiri dari kantong sederhana dan terbuka yang berakhir dengan sel obor atau phlegm cells. Ya. Sistem saraf terdiri dari serabut saraf yang melingkari esofagus, ya. Kemudian sistem reproduksi, kemudian pada Schistosomatidae testisnya bulat, berlobi, bersabang atau terbagi dalam beberapa bagian yang kecil. Ovariumnya agak berlobi, mengeluarkan telur. Saluran telurnya yang kita sebut dengan saluran Vitelin bermuara ke ootip, ya, dikelilingi oleh kelenjar mehlis, pembentuk cangkang telur. Ya. Dari ootip, kemudian ada uterus, kemudian bermuara pada genital core. Nah, ini adalah gambar daripada cacing trematoda secara umum, ya. Nanti ini bisa kalian padukan dengan saya sudah kirim ke Reza, itu siklus hidup, ya, siklus hidup trematoda. Itu kalau di sini bahasanya bahasa Inggris, kalau di sana sudah saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Ini juga demikian bisa dilihat. Nah, ini yang atas dan yang bawah. Yang atas ini adalah gambar daripada cacing Fasciola gigantica, ya, atau cacing hati. Yang bawah cacing Fasciola hepatica. Cacing Fasciola gigantica adalah cacing yang ada atau yang cacing indigenus, cacing pribumi yang berasal dari Indonesia, ya. Cacing ini ukurannya lebih besar, gigantica yang atas ini lebih besar dari yang bawah. Ini cacing Fasciola hepatica. Tetapi yang menonjol dari hepatika ini dia memiliki shoulder atau bahu yang menonjol, ya, dibanding dengan gigantika. Hampir dikatakan gigantika tidak punya bahu. Tetapi gigantika itu giant, lebih besar, ya. Kalau arti harfiahnya raksasa, ini ukurannya lebih besar, lebih panjang dibanding dengan hepatika. Ini cacing berasal dari eh, apa namanya, Indonesia. Yang ini adalah cacing kalau ada di Indonesia karena impor daripada ruminansia. Misalkan kita mengimpor sapi dari Australia, dari Brasil, ya, kemungkinan bisa terpapar cacing Fasciola hepatica. Nah, ini adalah gambaran daripada siklus hidup dari Fasciola. Nanti kalian bisa lihat di PPT-nya siklus hidup trematoda. Nah, ini adalah gambar-gambaran. Ini adalah telur, ya, yang A, B, C. Ini semua telur Fasciola gigantica. A, B bentuknya membulat. A dan B bentuk membulat. Kemudian di sini diselaputi oleh yang namanya operculum. Ini juga operculum, ya. Operculum. Jadi operculum itu kalau kalian mengetahui pernah merebus telur ayam atau telur bebek, telur itik, itu kan ada rongga udaranya, ya. Nah, ini juga demikian, ya. Jadi ada macam rongga udaranya. Di sini yang C terlihat operkulum pada terminal. Terminal ini pada salah satu ujung. Operkulumnya mulai terbuka, ya. Sehingga nanti embrionya atau mirasidiumnya akan keluar melalui operkulum ini. Nah, ini juga demikian. Ini bentuk dewasa, telur. Kemudian telur berisi mirasidium, ini serkaria, metaserkaria. Ini lever atau hati. Ya, nah, di sini kalian bisa melihat karena dipijat maka akan keluar cacing hatinya atau Fasciola gigantikanya. Nah, ini sekarang kita menginjak pada famili Fasciolidae, genus Fasciola, spesiesnya Fasciola hepatica, ya. Habitatnya atau predileksinya saluran empedu, induk semang definitif, kambing, domba, sapi, ruminan lain, ya. Kemudian penyebarannya kosmopolitan atau secara global, mendunia. Penyebabnya fasciolosis terutama pada kambing, domba, dan sapi. Ini juga bisa, ya, kejadian pada manusia, ya. Jadi yang kita sebut juga dengan penyakit zoonosis. Nah, ini gambarnya, kalian nanti bisa lihat lebih lengkap di siklus hidup.
trematoda. Ini juga demikian sama. Nah, kemudian yang ini spesies lain adalah Phaseola gigantica. Tolong diperhatikan cara penulisan Phaseola gigantica maupun Phaseola hepatica harus dicetak miring ya, italics. Phaseola gigantica miring semua. Kecuali kalau Phaseola SP yang miring hanya Phaseolanya, tulisan SP-nya tetap tegak lurus ya. Ini yang saya katakan di depan termasuk indigenous parasit atau parasit yang indigenous maksudnya parasit pribumi ya. Warna lebih transparan, bau tidak begitu nyata. Kemudian inang antaranya adalah Limnea rubiginosa atau Limnea javanica ya. Ini untuk Phaseola gigantica. Kemudian berikutnya adalah genus yang lain yaitu genus Erythrema. Spesiesnya Erythrema pancreaticum. Habitatnya pada saluran pankreas, kadang-kadang juga pada saluran empedu, dan bisa juga pada saluran usus halus atau duodenum ya. Inang definitifnya itu ruminan ya. Bisa juga manusia. Inang antaranya ini adalah siput ya. Ini kalian nanti bisa membaca ya. Kemudian inang antara satunya siput, inang antara duanya adalah golongan belalang ya. Nah, ini juga nanti untuk penyelesaian dari nama-namanya silakan dicek, dilihat dibuka pada PPT siklus hidup trematoda ya. Karena nanti besok itu kalian juga akan melihat ini ya. Di buku praktikum ini nanti kalian tinggal mengisi ya. Untuk mengisinya kalian bisa ngecek di buku siklus hidup trematoda. Tapi mohon kalian jangan serta-merta melihat kemudian mengisi ya, tapi tolong difahami, dimengerti ya. Nah, kemudian berikutnya adalah famili Paramphistomatidae. Ciri-cirinya tubuh tebal dan sirkuler. Kemudian ventral sucker terletak di ujung posterior tubuh. Jadi paling posterior, intestinal cecum sederhana, kutikulanya tidak berduri. Nah, di sini spesies Paramphistomum cervi. Ini habitatnya rumen dan retikulum. Inang definitifnya ruminan. Kemudian ini adalah gambar cacingnya. Ini yang saya katakan tadi, ventral sucker-nya posisinya ada di posterior. Ini ventral sucker, ini adalah oral sucker. Ini alat pengisap yang anterior, ini alat pengisap yang bagian ventral. Kemudian spesies yang lain dari Paramphistomatidae, Cotyloporon, Cotyloporum. Tolong diperhatikan penulisannya dari spesies ini Cotyloporum ya. Bukan Cotyloporon, Cotyloporon, tapi Cotyloporon, Cotyloporum. Genusnya Cotyloporon, spesies Cotyloporon, Cotyloporum. Kemudian berikutnya spesies Gastrothylax crumenifer. Habitatnya rumen retikulum, inang definitifnya masih ruminansia. Berbeda dengan jenis yang lain, kantong ventral berukuran besar, terbuka di bagian anterior dan meluas di seluruh permukaan ventral sampai posterior sucker. Nah, ini gambarnya demikian ya. Lihat sesuaikan dengan PPT siklus hidup trematoda ya. Kemudian ini adalah genus Gigantocotyl explantum spesiesnya. Habitat saluran empedu, kantong empedu, dan duodenum. Inang definitifnya ruminansia. Penyebarannya Indonesia, Malaysia, dan India. Siklus hidupnya sama dengan Paramphistomum. Ya. Dan ini siklus hidup nanti sesuaikan dengan siklus hidup trematoda, PPT-nya. Kemudian berikutnya ini adalah Gastrodiscus aegyptiacus. Tolong perhatikan penulisan genus dan spesiesnya. Habitat usus halus dan usus besar. Inang definitifnya kuda, babi. Penyebaran Afrika, India, negara tropis yang lain. Inang antaranya untuk Paramphistomum cervi. Ini Bulinus indopelanorbis. Ini anunya siputnya. Kemudian Cotyloporon, Cotyloporum. Gastrodiscus aegyptiacus adalah Cleopatra. Kemudian berikutnya ini adalah Schistosomatidae family. Parasit ini adalah parasit pada pembuluh darah mamalia burung
jenis kelaminnya itu sudah terpisah. Jadi ada jenis kelamin jantan dan jenis kelamin betina. Karena secara harfiah, kelas trematoda itu di dalam satu tubuhnya itu ada dua alat kelamin ya. Jadi ada alat kelamin jantan dan alat kelamin betina. Tetapi khususnya untuk sistosoma ini sudah terpisah. Jadi ada sistosoma jantan dan ada sistosoma betina. Nah, di dalam bahasa Latin pemisahan ini disebut diusius. Jadi maksudnya jenis kelaminnya sudah terpisah. Cacing jantan memiliki celah perut yang disebut dengan kanalis ginocophore yang panjang, kemudian serkarianya tipe Furcocercaria. Ekornya yang bercabang, jadi seperti ekornya ikan, tidak mempunyai fase metaserkaria dan tidak ada fase redia. Ya. Nah, kemudian ini contohnya adalah Schistosoma japonicum spesiesnya. Habitat pada vena porta dan vena mesenterica. Inang definitifnya pada manusia, kemudian ruminan, ada kuda, domba, babi, anjing, kucing, kambing, kelinci ya. Inang antaranya adalah siput, golongannya Oncomelania hupensis linduensis. Ini ada di Sulawesi Tengah ya. Kemudian ada di Jepang Oncomelania nasofora. Berikutnya adalah Schistosoma spindale. Habitatnya pada vena mesenterica. Inang definitifnya sapi, domba, kambing, dan anjing. Penyebarannya di India, Sumatera, Indochina, termasuk Vietnam ya, dan Malaysia. Kemudian berikutnya adalah Schistosoma bovis. Jadi dari namanya yang jelas induk semangnya adalah sapi. Habitatnya pada vena mesenterica dan vena porta. Inang definitifnya sapi, domba, kambing, kadang-kadang juga kuda. Nah ini gambarnya, gambar dari Schistosoma ini ya. Yang ini yang jantan, lebih pendek, lebih kecil. Ini yang betina, lebih panjang, lebih besar ya. Jadi perhatikan Schistosoma termasuk salah satu genus daripada anggota genus Trematoda yang sudah mempunyai alat kelamin terpisah. Nah ini dia siklus hidupnya. Nanti dilihat lebih jelasnya di siklus hidup Trematoda. Nah berikutnya ini adalah famili Paragonidae, genus Paragonimus, spesiesnya Paragonimus westermanii. Habitatnya paru-paru. Oleh karenanya dia juga disebut dengan langflug. Ya, langflug jadi maksudnya adalah cacing daun yang berparasit pada organ respiratorius. Kadang-kadang pada otak bisa dijumpai di spinal cord atau medulla spinalis dan organ lain. Induk semang definitifnya pada babi, anjing, kucing, kambing, sapi, karnivora liar, dalam hal ini musang ya. Kemudian manusia juga bisa, oleh karena juga bisa menyebabkan penyakit zoonosis. Spesies lainnya Paragonimus calicoti. Ini bisa menyerang anjing, kucing, babi di USA, kemudian harimau di Malaysia dan kucing di Afrika Selatan. Kemudian Paragonimus ringeri pada manusia di China dan di Jepang. Ya. Nah ini adalah gambar daripada cacing Paragonimus itu sendiri. Nanti ini dilengkapi ada lengkap di siklus hidup Trematoda. Ya. Nah ini dia juga siklus hidup ini ya. Nanti lebih jelasnya kalian bisa lihat, diperhatikan, dicermati pada siklus hidup Trematoda yang saya kirim. Nah, baiklah. Jadi PPT ini saya akhiri dulu sampai di sini, sampai sekian. Ini saya stop share dulu. Nah, sekarang saya mau bertanya pada kalian. Kalian ada yang ingin dipertanyakan enggak? Sekiranya ada yang mau dipertanyakan, silakan bisa chatting ya. Bisa chatting pada saya ya. Karena ini masalahnya juga darurat ya. Mas Risa, jadi kalau ada teman-teman nanti silakan di apa? Alamat WA saya, nomor WA saya silakan atau bisa melalui email. Emailnya di Setiawan
strip k at fkh.uner.ac.id ya. Silakan kalian bisa email pada saya jika ada yang kurang jelas. Mas Risa tolong ini difoto dulu ya. Nanti karena bahan untuk presensi. Terus, baik, Pak. Ya. Baik. Nah, bisa Mas? Bisa, Bro. Bisa, Bro. Baik. Terima kasih kalau gitu Mas Risa ya. Jadi nanti begini Mas Risa. Kalau diperlukan besok bisa dianu ya untuk tanda tangan saya yang apa namanya yang di buku itu ya untuk perkuliahan yang hari ini itu lah ya bisa dibawa pada waktu praktikum. Jadi sampai kita berjumpa besok pada sesi praktikum. Praktikum mulai jam berapa? Jam 11 ya? Jam 13. Mulai jam 1, Bro. Jam 1, oke. Kalian kena giliran yang sesi keberapa? Sesi kedua. Sesi 2, oke. Jadi jam 1 kurang lebih setengah 2-an ya. Setengah 2, baik. Kemudian PPT yang saya kirim sudah bisa dibuka semua ya, Mas? PPT yang Bisa, Bro. PPT yang siklus hidup sudah ya. Ya. Jadi saya terus terang saya mengirim PPT siklus hidup itu hanya pada kelas C sama yang bahasa Inggris pada kelas F ya. Jadi kalian jangan nanti menyamakan pada teman-teman iki loh aku oleh PPT ini suka Profiwa ya. Jadi ya kalian harus tahu diri lah. Karena itu kan untuk kalian ya. Karena saya enggak ngajar di kelas A, B, D dan E ya. Kalian sebagai anak-anak saya harus mengirimkan pada kalian. Karena untuk apa? Untuk memudahkan kalian dalam belajar, kalian mengisi di buku praktikum itu juga supaya enak gitu, memudahkan kalian ya. Tapi jangan semata-mata kemudian kalian bawa iki loh, aku saya enak gampang ya, jangan ya. Kalau gitu nanti kan nggak enak dengan teman-teman. Silahkan kalau mau digarap di kosan, di gazebo sesama kelas C ya. Pokoknya ingat jargonnya sesama kelas C dilarang saling mendahului ya. Baik. Saya akhiri dulu sampai di sini ya. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Salam.